Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Adi Prabowo dari Telkom University jurusan Digital Public Relation. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar saya yang berjudul reputasi. Reputasi merupakan persepsi yang menggambarkan keseluruhan perilaku organisasi serta hubungannya dengan para stakeholder atau pemangku kepentingan yang terbentuk seiring berjalannya waktu. Reputasi adalah gambaran mengenai persepsi dari masing-masing stakeholder tentang seberapa baik perusahaan memberikan respon dalam memenuhi permintaan dan harapan seluruh stakeholder perusahaan. Selanjutnya ada citra dan reputasi. Citra yang konsisten akan membentuk reputasi. Simpelnya begini, citra itu merupakan kesan yang dengan sengaja diciptakan oleh seseorang bagi perusahaan. Sementara reputasi adalah suatu nilai yang diberikan seseorang bagi perusahaan. Untuk bisa membentuk reputasi, kita harus bisa menumpuk aktivitas yang mencitrakan kebaikan perusahaan secara berkelanjutan dan konsisten. Nah, contoh dari citra yang konsisten akan membangun reputasi adalah yang pertama, dinilai atau dilihat oleh orang lain. Yang kedua, diakui oleh orang lain. Yang ketiga, reputasi bisa berbeda pada kelompok yang berbeda. Yang keempat, brand adalah diferensiator. Yang kelima, reputasi tidak diproyeksikan namun didapat. Yang keenam dan terakhir, brand kuat namun reputasi lemah dan sebaliknya. Selanjutnya, setelah kita membahas citra dan reputasi, kita berlanjut ke corporate reputation atau reputasi perusahaan. Reputasi. Reputasi sendiri adalah suatu kesan yang dimiliki oleh publik terkait organisasi tertentu dengan cara evaluasi sosial dalam jangka waktu yang panjang. Dealnya, tujuan setiap kampanye PR harus untuk menambah nilai pada reputasi organisasi dan menjaganya tetap utuh. Istilahnya menabung. Reputasi ini menjadi satu-satunya tujuan PR di saat krisis. Setelah membahas reputasi secara keseluruhan, sekarang kita membahas tentang reputasi korporasi atau corporate reputation. Reputasi korporasi adalah evaluasi menyeluruh dari para pemangku kepentingan atau stakeholder terhadap suatu perusahaan dalam waktu yang lama. Evaluasi atas reputasi korporasi didasari oleh pengalaman langsung dengan perusahaan. Segala bentuk komunikasi dan simbolisme lain yang memberikan informasi tentang tindakan perusahaan itu sendiri. Setelah kita membahas tentang corporate reputation, selanjutnya ada manajemen reputation. Manajemen reputation. Manajemen reputasi adalah proses yang kompleks dan berkesinambungan yang bertujuan untuk membangun kesan dan mempengaruhi opini publik. Membangun reputasi diawali dengan mendengarkan atau listening. Selanjutnya, berfokus pada membangun dan mempertahankan reputasi itu sendiri yang diinginkan di mata publik yang bersangkutan. Pada saat krisis, fokus bergeser dari membangun ke arah yang mengambil istilahnya tabungan reputasi dari kerusakan yang lebih besar. Penekanannya harus pada upaya yang berkonsisten untuk menjaga reputasi perusahaan itu sendiri. Berikut adalah contoh kasus PT KAI memperbaiki citranya dan reputasinya. PT Kereta Komuter Indonesia memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami semua pengguna KRL selama masa pembaruan dan pemeliharaan sistem tiket elektronik. Permintaan maaf ditujukan khususnya bagi pelanggan pemilik kartu multi trip maupun juga kartu uang elektronik dari bank yang bekerja sama. Dikutip dari detik.com, VP Komunikasi Perusahaan PT KCI, Eva Khairunisa menyatakan proses pemeliharaan dan pembaruan sistem tiketing masih berlangsung. Pekerjaan upgrade dan pemeliharaan sistem tiket elektronik ini telah direncanakan dan berjalan sesuai jadwal untuk sebagian besar stasiun. Namun di sejumlah stasiun lain pekerjaan terhambat waktu karena sempitnya rentang waktu saat
KRL tidak beroperasi dan tidak adanya transaksi tiket pengguna. Sebagian perangkat gate dan juga point of sales loket di beberapa stasiun hingga kini masih dalam proses pemeliharaan dan belum dapat dioperasikan untuk melayani penumpang. Di samping saya sudah bergabung dari FP Corporate Communication dari Kereta Komuter Indonesia. Saya akan berbincang lebih dalam tentang keputusan ini sendiri. Dan selamat pagi Bu Eva Kairunisa. Selamat pagi. Bu Eva, ini sebelumnya boleh minta pertimbangan dari direksi maupun manajemen tentang putusan hari ini sendiri menjadi. Jadi memang hari ini sejak hari Sabtu ya sebenarnya kita sudah melakukan proses upgrade sistem ataupun juga pemeliharaan dan pembaharuan sistem tiketing KRL. Hal ini harus dilakukan untuk meningkatkan keandalan dan juga performa dari tiketing KRL karena mungkin hari ini kita mengangkut 1 juta penumpang, 2-3 tahun lagi bisa mengangkut sampai dengan 3 juta penumpang per hari seperti itu. Jadi keandalan dan juga performa dari sistem elektronik tiketing ini harus terus dipastikan seperti itu. Dan memang pada prosesnya itu ada sekitar 1.800 unit perangkat dari tiketing, baik itu berupa gate elektronik ataupun juga point of sales, itu perangkat yang ada di loket, hingga vending mesin yang memang setiap tahunnya jumlahnya kita tambah untuk pelayanan. Nah, sehingga sekitar 1.800 perangkat ini harus dilakukan proses deployment sejak hari Sabtu gitu untuk terkait upgrade sistem ini. Dan ini memang tentunya membutuhkan waktu. Sehingga kondisi pada Senin pagi ini memang sudah kita mitigasi sebelumnya sesuai dengan ketentuan yang ada pada saat sistem elektronik tiketing ini sedang off, sedang tidak digunakan, tidak bisa digunakan, maka akan diberlakukan penjualan tiket kertas dengan tarif yang flat ya, Rp3.000 seperti itu. Dan itu hari ini kita lakukan. Dan tentunya kami juga memprediksi pasti akan ada antrian-antrian di loket. Karena tentunya seperti yang kita ketahui, mungkin hari Senin sampai dengan Jumat, itu jumlah dari pengguna jasa yang memakai KMT, tiket kartu multitrip KRL ataupun kartu bank, itu ada sekitar 60%. Nah, sehingga bisa dibayangkan 60% ini yang seharusnya itu pagi-pagi mereka langsung menuju gate, ini menuju loket dulu untuk melakukan transaksi tiket. Kami paham pasti akan terjadi antrian dan kami mohon maaf, namun kondisi ini memang harus dilakukan. Dan untuk meminimalisir antrian tersebut, kita menempatkan petugas-petugas berbantuan. Jadi seluruhnya kita kerahkan. Nah, itu jumlahnya bisa sekitar 10 sampai dengan 20 orang untuk di setiap titik penjualan saja ya, di luar keamanan dan lain-lain. Jadi sepertinya misalnya khususnya untuk pagi hari di tempat-tempat yang padat penumpang, mulai dari Bogor sampai dengan misalnya Pasar Minggu, ini bisa ditempatkan 10 sampai dengan 20 orang. Jadi mereka akan membantu melakukan proses penjualan tiket juga, tidak hanya di loket, tapi juga di titik-titik lainnya. Baik Bu Eva, untuk proses dari upgrading ini sendiri akan berjalan sampai, perkiraan sendiri akan sampai berapa, sampai jam berapa, dan sudah berapa persen, dan mengapa tidak dipilih pada malam hari, justru 1 hari full seperti ini? Ya, jadi ini sudah dilakukan sejak hari Sabtu. Jadi sudah dilakukan sejak hari Sabtu dan memang butuh waktu. Itu full, tidak ada jeda ya. Jadi memang butuh waktu dan kami upayakan ini akan selesai siang hari ini. Sehingga nantinya pada saat itu sudah selesai semuanya, seluruhnya, ini akan kami berlakukan kembali untuk tiket elektronik tiketing baik KMT, tiket harian berjaminan, kartu multitrip ataupun juga kartu bank. Dan pengguna tidak perlu khawatir, tetap dengan ketentuan yang sama, pentarifan juga tetap sama. Sampai sudah berapa persen Bu? Ya, sampai sejauh ini sudah sekitar 80%. Oke, baik. Terima kasih Bu Eva Kairunisa atas waktunya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.